Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Di sini saya ingin mengenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu Google Classroom yang nanti akan banyak kita gunakan dalam BIMTEK kali ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Classroom kita. Kemudian Classroom ini bisa diakses dengan mengetikkan alamat di URL classroom.google.com. Jadi classroom.google.com, ketik aja di URL-nya di browsernya Bapak Ibu, entah di Firefox atau di Chrome, tuliskan saja ini, nanti di sini akan memuat classroom-nya. Ini kenapa kok di tempat saya banyak? Ini karena saya sudah memiliki banyak kelas-kelas. Jadi kalau tempat Bapak Ibu masih kosong wajar. Jadi itu bukan error di tempatnya Bapak Ibu, tetapi memang kondisi tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah punya banyak kelas, nanti akan tampil semuanya di sini. Ada cara kedua untuk Bapak Ibu pergi ke Classroom. Jadi pencet ini dulu di sebelah akunnya kita biasanya ada. Kemudian pencet titik 9 ini ya, kemudian pencet Classroom. Nanti kemudian Bapak Ibu akan diarahkan sama persis menuju ke tempat ini. Kemudian semua kelas virtual yang kita ikuti atau kita diundang akan termuat di halaman depan ini. Kemudian semua kelas virtual itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Apa itu? Jadi kita pertama punya yang namanya nama kelas ya. Ini yang saya kotaki merah itu, ini adalah contoh nama kelasnya. Misalkan kayak kelas 12 MA gitu. Jadi kan ada kelas 12 gitu. Jadi disendirikan gitu. Kelas 12 sendiri, kelas 11 sendiri gitu ya. Itu identitas pertama. Identitas kedua adalah subkelasnya. Jadi ini misalkan BIMTEK, EDM dan rekam. Bapak Ibu termasuk di rombongan belajar berapa? Rombongan belajar 1, 2 atau 3, itu maksudnya adalah sub identitas kelasnya. Ini misalkan kelas 12 IPSC. Nah, untuk mengakses kelas virtual kita mengarahkan mouse ke salah satu kelas sehingga ada titiknya. Ini jadi kalau kita mau masuk nih, kita misalkan punya banyak kelas gitu kan, kita mau masuk ke salah satu kelas. Nah, tinggal arahkan aja kursornya ke salah satu kelasnya sampai nanti ada garis bawahnya di sini. Kemudian tinggal diklik, nanti kita akan menuju ke kelas tersebut. Nah, bagaimana secara bergabung di Google Classroom? Ada cara yang pertama, yaitu nanti akan ada yang mengundang kita. Jadi narasumber atau pengajar itu akan mengundang kita via email. Nah, nanti yang dari itu kita bisa lihat di email kita. Ini misalkan di tempat saya nih, saya blog nih, ini contohnya adalah judulnya kelas invitation, undangan kelas. Kemudian nanti di sampingnya tuh namanya judul kelasnya. Nah, nanti kemudian kalau Bapak Ibu klik emailnya, nanti ada tulisan join di sini. Nah, nanti kita bisa langsung gabung ke kelas tersebut. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalkan nanti, ini saya pernah mengalami itu, kelasnya tuh tiba-tiba tuh kehapus sama kita, bisa nggak kita gabung sendiri? Bisa. Jadi kita bisa yang menggunakan yang namanya kode kelas. Jadi ini nggak perlu kita diundang oleh orang tersebut atau pengajar tersebut, yang penting kita punya kode kelasnya. Nah, ini misalkan ya, ini saya punya suatu kelas nih, kelas 10 IPSA. Mana kode kelasnya ini? Yang dimaksud dengan kode kelasnya 7JNA5UJ, itu namanya kode kelas. Asalkan Bapak Ibu punya kode kelas ini, Bapak Ibu bisa masuk ke kelas ini. Kemudian habis itu Bapak Ibu pergi ke Google Classroom-nya Bapak Ibu. Nanti di sebelah kanan atas ini ada tombol tambah, silahkan dipencet. Kemudian nanti ada dua pilihan, join class atau create class. Nah, kita pencet join class saja. Kemudian nanti kita akan muncul tampilan ini nih. Nah, di tampilan ini kita masukkan class code-nya. Class code-nya itu masukin aja tadi 7JNA5UJ. Nah, masukkan di sini, kemudian di enter, nanti kita akan bisa masuk ke kelas 10 IPSA ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti misalkan nggak sengaja kehapus Classroom BIMTEK-nya, bagaimana cara ininya? Minta aja kode kelasnya. Itu biar nggak merepotkan dia untuk mengundang ulang Bapak Ibu ke dalam Google Classroom tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kalau tadi misalkan sudah pencet kelas, kita udah tergabung, kemudian apa saja sih yang
bisa kita pakai gitu. Jadi ada beberapa menu di kelas virtual. Yang pertama adalah stream atau forum. Ini seperti Bapak Ibu main Facebook lah, atau main Twitter dan lain sebagainya, atau media sosial yang lainnya, di mana Bapak Ibu bisa nulis status di sini, kemudian membagikannya kepada orang, atau orang yang berbagi status, orang yang menginformasikan itu juga bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat tampilan status mereka atau pengumuman-pengumuman dari mereka. Jadi istilahnya di stream ini atau di forum ini kita bisa berbagi macam berita, menanyakan berbagai macam hal. Kemudian setelah itu menu yang kedua yang paling riskan ya, yang paling krusial itu adalah menu yang kita sebut sebagai classwork atau penugasan. Jadi di sini memuat berbagai macam materi dan penugasan dari pengajar atau guru. Nah, dapat terlihat di sini sebenarnya materi dan penugasan juga sebenarnya itu ada juga di stream. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di stream itu kita juga bisa melihat materi sebenarnya. Ini misalkan ada satu materi ya. Kita sebenarnya juga bisa melihat materi di sini, tetapi materi yang di sini itu bisa jadi itu acak. Kenapa? Karena bergantung pada kemunculannya, timelinenya, waktunya dia membuat status itu. Sedangkan kalau di sini itu berdasarkan topiknya, berdasarkan babnya. Jadi misalkan ini bab, ini kayak semacam subbabnya gitu. Jadi per babnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi nggak berdasarkan timeline lagi gitu ya. Nah, saya berikan berbagai macam istilah yang ada di dalam classwork atau penugasan ini. Pertama ada yang namanya all topics. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kalau ibaratnya kayak kita baca buku itu, babnya itu apa aja sih. Jadi babnya itu memuat di sini semuanya. Topik-topik yang ada dalam classroom itu ada apa aja. Ini berarti topiknya di sini ada 10. Jadi kita bisa tahu semua topik dengan melihat sebelah kirinya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai topik ini ya. Ini yang besar ini namanya topik. Kemudian ada yang di bawahnya ini namanya subtopik atau pembahasannya. Jadi di bawahnya ini, di bawah angka 1, di bawah angka 2 itu materi atau penugasan yang terkait dengan topik yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu kita akan belajar di sisi subtopik ini ya. Kemudian ada yang namanya meet. Meet itu untuk bertatap muka secara dalam jaringan ya, online ya, kayak kita melakukan Zoom gitulah, ada video conference. Bapak Ibu tinggal mencet meet ini, nanti Bapak Ibu bisa terhubung ke video conference yang kita lakukan. Apa itu meet dan bagaimana tata caranya akan saya bahas di video berikutnya. Kemudian ada yang namanya Google Calendar, ini untuk melihat kalau misalkan ada tugas-tugas itu yang diberikan deadline atau waktu tenggat. Nanti kita bisa melihat kapan aja sih Google tenggat-tenggat itu ada gitu. Jadi kita bisa lebih aware ya, lebih sadar akan hal tersebut. Kemudian ada yang namanya Google Drive ya, Class Drive Folder. Ini seperti berkas dokumen kita. Alhamdulillahnya dengan kita memiliki akun domain pendidikan yang @madrasah.kemenak.go.id itu kita memiliki Google Drive yang unlimited. Jadi kita bisa menampung seberapa banyak pun berkas dokumen yang perlu memang kita tampung di sana. Jadi setiap kelas ini itu memiliki yang namanya Google Drive sendiri ya, ada foldernya tersendiri. Jadi semua penugasan dan lain sebagainya itu akan termuat di sana. Itu lebih enaknya buat kita ya. Kemudian di dalam suatu topik itu terdapat materi seperti yang saya sampaikan tadi atau penugasan. Nah, ini terlihat bedanya lewat logonya. Ini kalau kayak logonya kayak buku, di atasnya ada bookmarknya, ini maksudnya adalah materi untuk kita pelajari. Materinya bisa berupa bahan bacaan, video, link, atau hanya perkataan-perkataan sederhana dari pengajar. Kemudian jenis yang kedua itu bedanya logonya beda lagi ya. Kalau ini kan kayak buku, kalau ini kan kayak catatan-catatan gitu tuh ya, kayak pengerjaan yang harus dilakukan. Jadi logo yang seperti ini tuh artinya pemberian tugas atau soal yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, jadi materi yang seperti ini tuh kita perlu pelajari, kemudian ngerjain tugasnya tuh yang lambangnya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu biar bisa membedakan
mana yang materi, mana yang penugasan gitu. Jadi penugasannya harus dikerjakan, materinya harus kita baca. Nah, terus ini misalkan contoh penugasan. Contoh penugasan yang pertama ini, bila kita menemui yang seperti ini, itu kita diminta untuk mengumpulkan suatu dokumen. Kalau bentuknya seperti ini nih, bagaimana caranya? Itu kita tinggal pencet add or create ini, tambah atau buat, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memilih, kita mau masukin via Google Drive, link, atau file kita sendiri, kemudian atau menciptakan baru ya dari Google Docs, Google Slide, Google Sheets, dan Google Drawings. Kemudian setelah itu ini anggaplah filenya, berkasnya itu ada di laptop kita, jadi kita harus mengunggahnya atau menguploadnya menggunakan file ini. Nanti kita pencet file, akan muncul tampilan seperti ini, upload, kemudian kita browse atau kita drag berkas yang kita miliki. Nah, kemudian setelah selesai, jangan lupa setelah ngupload jangan lupa pencet mark as done, artinya kita buat ini selesai gitu. Nah, ini juga ada untuk memberikan komentar yang khusus kepada para pengajar, namanya private comment, artinya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Atau penugasan yang jenis kedua. Jadi kalau yang jenis pertama tadi kan kita ngumpulin berkas, kalau ini tuh kita jawab soal gitu ya. Ini caranya adalah kalau kita ngelihat seperti ini nih, ada umpan balik gitu, nggak terlihat apa yang harus dikerjakan, coba pencet aja view assignment gitu. Kemudian nanti akan muncul tampilan yang lebih lebar. Maka cara mengerjakannya adalah kita pencet, kita klik yang link ini di sini, maka nanti kita akan diarahkan ke Google Form tertentu untuk menjawab soal tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan komentar yang bisa dibaca oleh banyak orang, sedangkan di sini kita memberikan komentar yang bisa dibaca oleh guru pengajar dan kita. Nah, ini sebagai contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita belum mengerjakan suatu penugasan itu, maka dia akan berwarna terang nih. Logo yang tadi itu warnanya akan terang. Itu menandakan ada penugasan yang belum kita kerjakan. Itu cara ngeceknya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nanti ketemu seperti ini, oh berarti saya belum ngerjain ini gitu. Berarti Bapak Ibu perlu mengerjakan hal tersebut. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini diklik dulu nih, pencet dulu skenario 1 misalkan, ini kita pencet, nanti kemudian dia akan muncul seperti ini, menjelaskan sedikit gitu ya. Habis itu caranya adalah pencet aja nih, pencet yang ada tulisannya ini di atasnya, judulnya. Kita pencet aja, nanti dia akan muncul secara keseluruhan seperti ini. Di sini ada instruksinya, kemudian ini ada komentar-komentar orang yang sudah berkomentar. Habis itu caranya adalah, cara mengerjakannya adalah kita buat ini, pencet kayak tadi ya, add or create itu. Kita klik ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian seperti tadi, pilih file, kemudian kita akan ngupload, kita browse gitu juga bisa. Habis itu nih contohnya adalah saya sudah ngupload. Jadi ada kalimat turn in your work, apakah Anda mau menyerahkan pekerjaan Anda gitu. Jadi kalau kita pencet turn in, artinya kita akan menyetujui itu untuk dikumpulkan gitu. Nah, ini kondisinya masih seperti ini ya, ini belum dikumpulkan tadi. Ini kayak tadi kita pencet turn in, maka nanti akan muncul seperti ini gitu. Jadi kalau kita pencet turn in akan muncul. Nah, ini tugas tadi yang sudah kita kumpulkan nih, seperti ini ya tugasnya, nanti akan berada di atasnya gitu. Jadi kalau kita mau nambahin bisa tinggal pencet add or create. Jadi misalkan gurunya, pengajarnya, narasumbernya minta tolong kirimkan dokumen EDM 1, dokumen EDM 2. Nah, ini misalkan dokumen 1 kita taruh di atasnya, EDM 2 kita taruh di bawahnya, bisa. Jadi seberapa banyak pun yang kita ingin kumpulkan itu bisa, tergantung permintaan dari narasumber atau pengajarnya. Nah, kalau semua dokumen sudah kita unggah, sudah kita upload, kita sudah yakin, maka kita pencet turn in ya. Maka nanti dia akan menjadi turn in gini, berubah menjadi turn in. Tapi yang kayak tadi ya, dia akan ada gambar seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau sudah, nanti gambarnya akan berubah dari assign menjadi turn in gitu, artinya sudah diserahkan. Kemudian
kalau kita kembali ke halaman depan nanti wajahnya sudah berubah tuh. Ini kan tadi tampilan awal ya, tampilan awalnya kan dia nyala terang tuh nih ya. Sekarang kemudian kalau kita udah ngerjain warnanya akan jadi abu-abu, jadi nggak kelihatan lagi. Nah dengan ini nanti kita bisa tahu, oh aku udah ngerjain 033 gitu. Jadi ini nggak perlu dikerjain lagi, berarti saya masih harus mengerjakan yang warna terang lagi 1, 2, 3 gitu, itu maksudnya. Nah kalau misalkan kita buka topik gitu, ini mana ini tugasnya kok nggak ada ya, apakah cuma satu gitu, kita bisa pencet yang namanya view more, nanti kita akan diperlihatkan secara keseluruhan topik-topik yang ada gitu. Kemudian ada beberapa menu. Ini menu yang selanjutnya adalah pupil ya. Di pupil ini kita bisa ngerti siapa yang jadi teacher kita, yang jadi gurunya, dan siapa yang jadi teman sesama kelas kita. Ada yang namanya teacher, ada yang namanya classmate. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.